Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Megananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari perkembangan peserta didik. Pertama, saya akan memberitahu konsep dasar yang berkenaan dengan perkembangan peserta didik adalah pertumbuhan, perkembangan, kematangan, kedewasaan, perkembangan yang merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari peserta didik itu. Nah, peserta didik ini memiliki dua arti loh. Yang pertama, ada arti sempit. Arti sempit ini adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Lalu, pengertian dalam arti luasnya adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat. Tetapi, dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4, peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap dan ciri perkembangan anak. Jadi, tiap anak ditandai dengan ciri-ciri tertentu, serta kecakapan dan sikap tertentu yang disebut sebagai tahap perkembangan. Lalu, tahap-tahapnya apa aja sih? Yang pertama, ada tahap perkembangan biologis. Yang kedua, ada tahap prenatal. Yang ketiga, ada masa bayi. Yang keempat, ada masa kanak-kanak awal. Yang kelima, ada masa kanak-kanak akhir. Yang keenam, ada masa pubertas. Lalu yang ketujuh, ada masa remaja. Yang ke-8, ada masa dewasa awal. Yang ke-9, ada masa dewasa akhir. Dan masa yang terakhir yaitu masa usia lanjut. Nah, lalu apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak? Biasanya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yaitu pertama ada faktor internal, faktor eksternal, kondisi fisik, kondisi psikis, lingkungan fisik. Bahkan, menurut Santrok dan Yusen, lingkungan non-fisik pun dapat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, lalu ada perkembangan masa hidup anak. Masa perkembangan hidup anak ini terbagi menjadi 3, yaitu ada masa balita. Nah, masa balita ini dimana masa-masa prasekolah yang biasanya terdiri dari anak yang berusia 2-5 tahun. Yang kedua ada masa sekolah. Masa anak sekolah ini biasanya pada jenjang SD, yaitu ada usia 6-12 tahun. Lalu pada masa yang ketiga, yaitu ada masa anak tanggung. Masa anak tanggung ini biasa disebut sebagai masa pra-remaja atau remaja-remaja awal, atau sebagai arti di mana anak-anak yang ingin melanjutkan usia remaja. Biasanya masa anak tanggung ini berusia 10-12 tahun. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian yang menonton dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.